Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok manajemen inovasi. Di sini kami akan memaparkan mengenai berbagai alasan dan juga latar belakang terkait pemilihan ide inovasi yang telah kami tempuh. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam bagian latar belakang. Next slide. Kak, jelek, baleni. Unrecord. Perkenalan kelompok dulu nggak sih? Betul. Ya. Ya, oke. Terus, langsung ya. Nanti bisa di-cut nggak sih? Ada yang bisa ngedit ya? Dipotong aja sih, Mas. Iya sih potongnya. Mulai dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bu Feby dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 manajemen inovasi. Di sini kami akan memaparkan proyek mengenai inovasi kita yang sudah kami telah mengenai inovasi. Nah, perkenalkan anggota kelompok 3, saya Mariatan Aini Widiana. Saya Rizky Wijabdi Kurniawan. Saya Novandita Taufikur Rahman. Saya Satria Deva Atala Pratama. Saya Ilham Kurniawan. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut kepada bagian latar belakang. Lang. Aman nggak? Nah, ini baru bisa. Nah, baru jelek. Oke, ulang Pantes ya. aku nungguin kok Maleta nggak baca. Habis bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Bu Feby dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3, manajemen inovasi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai inovasi yang telah kami pilih dan kami gunakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariatan Aini Widiana. Saya Rizky Wijabdi Kurniawan. Saya Novandita Taufikur Rahman. Saya Satria Deva Atala Pratama. Saya Ilham Kurniawan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang kita dalam memilih inovasi. Oke, jadi latar belakang kita adalah digitalisasi pada era saat ini memiliki dampak yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa di era sekarang digitalisasi itu sangat berdampak khususnya pada kita yang di kalangan mahasiswa. Nah, semua aspek sangat berpengaruh seperti halnya perkembangan iptek di dunia pendidikan
yang dulunya hanya terpaut pada buku, sekarang sudah ada mobilisasi akses internet yang sangat mensupport untuk mengakses sumber belajar dari manapun. Nah, jadi yang kita dulunya hanya berpacu pada buku, kita sekarang bisa mencari modul-modul pembelajaran tidak hanya dari buku. Kita juga bisa mengakses modul-modul di internet dan kita juga bisa mencari referensi sumber bacaan lain seperti itu. Hal itulah yang membuat perkembangan saat ini seharusnya sudah menjadi ladang pemanfaatan bagi semua kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Nah, dengan perkembangan digitalisasi yang sudah sepadat ini, diharapkan bisa dimanfaatkan khususnya bagi kaum muda untuk mengakses berbagai sumber informasi pendidikan yang dapat kita fungsikan di dunia perkuliahan. Next slide bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan ke dasar memilih ide. Kenapa kelompok kita memilih ide ini? Next slide. Nah, bisa dilihat bahwa saat ini kita berada dalam era yang namanya era industri 4.0. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit di latar belakang bahwasanya sekarang sudah masuk pada era digital. Semuanya serba digital. Nah, karena hal itu adalah menjadi salah satu atau alasan kami untuk memilih ide ini. Jika semua sudah digital pada sekarang era industri 4.0, maka akan lebih relevan pula jika kita mengambil ide yang berkaitan dengan 4.0 tersebut, termasuk dalam pendidikan. Maka hal itu juga sangat penting diutamakan pada pengembangan ide tersebut. Ide yang telah dikembangkan oleh kelompok kami ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan tentang ide yang telah kelompok kami pilih. Untuk selanjutnya ialah kelebihan dari aplikasi ini. Mungkin bisa next slide. Yang kelebihan pertama yaitu efektif untuk pembelajaran. Yaitu dengan diciptakannya aplikasi ini, membuat mahasiswa lebih siap lagi secara materi untuk mata kuliah di semester berikutnya. Dan hal itu menyebabkan jam pembelajaran menjadi efektif lagi. Menurut Mayer, bahwa pembelajaran dengan multimedia dapat menyerap informasi 50% lebih banyak dari pembelajaran konvensional. Dan hal itu didukung pula dengan teori yang menyebutkan bahwa efektivitas belajar sangat dipengaruhi dengan gaya belajar dan bagaimana cara pembelajar untuk belajar. Mungkin bisa next slide. Untuk kelebihan yang kedua yaitu mudah diakses. Maksud dari mudah diakses ini ialah mahasiswa jadi lebih mudah mengakses mata pelajaran yang akan ada pada semester berikutnya tanpa harus mencari informasi terlebih dahulu, baik itu maupun bertanya lewat dosen ataupun bertanya kepada kakak tingkat di atasnya gitu. Bisa next slide. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu tambahan literatur bagi pembacanya. Jadi di era sekarang ini tentunya perubahan zaman sudah masuk era digitalisasi dan tentunya membawa dampak yang sangatlah besar. Dampak yang dirasa seperti halnya pada mahasiswa tentunya sangat susah untuk mendapatkan literatur, dan pembelajaran pada era digitalisasi ini tentunya sangatlah dibutuhkan bahan literatur yang efisiensi mengenai pembelajaran dalam lingkup kampus, didasarkan pada inisiasi ide yang dicanangkan pada era 4.0, tentunya yang mendasari aplikasi pembelajaran, fleksibilitas yang digunakan, dan efisiensi waktu. Aplikasi pembelajaran ini dapat diharapkan memberikan impact yang positif dengan kemudahan dan fleksibilitas yang ada,
Seperti halnya pada aplikasi pembelajaran ini, literatur pembelajaran dapat ditambahkan bukan hanya author, namun guest pun juga dapat menambahkan materi. Lalu aplikasi ini juga dapat diakses secara offline. Hal inilah yang dapat dijadikan kemudahan pada era saat ini khususnya untuk mahasiswa. Mungkin untuk next selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk kekurangan dari ide kami ini adalah yang jadi next. Ya, pada prototipe yang kami buat ini tidak bisa diakses secara online. Jadi pengguna yang ingin mengakses aplikasi ini harus mengunduhnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini sebagai prototipe ini kita hanya melakukan uji coba sehingga kita tidak menggunakan web, ya yang dimana di web itu menggunakan domain dan hosting yang berbayar kebanyakan. Untuk tambahan juga, kenapa saya hanya menambahkan ini sebagai kekurangan, karena ini adalah perangkat lunak di mana sebuah perangkat lunak itu tidak akan usang. Jadi dia akan terus berkembang sepanjang waktu, akan terus diupdate, dilakukan perbaikan sehingga masukan-masukan yang dirasa kurang nanti akan dapat diperbaiki di kemudian hari. Mungkin itu saja untuk kekurangannya. Bisa dilanjut. Baik, untuk sistem kerja dan cara penggunaan. Nah, sistem kerja dari aplikasi ini yang kita buat ini yaitu menyajikan berbagai mata kuliah beserta materi untuk mahasiswa di setiap semester di berbagai jurusan. Nah, tidak hanya developer aplikasi yang dapat menambahkan mata kuliah, tetapi juga orang lain yang telah mendaftar di aplikasi ini juga dapat menambahkan mata kuliah serta materinya, sehingga untuk menggunakan aplikasi ini memerlukan koneksi internet. Cara penggunaan untuk mengakses mata kuliah beserta materi. Yang pertama, A. Mendaftar ke dalam aplikasi, kemudian login ke dalam aplikasi, mencari nama mata kuliah yang ingin dicari, dan mencari nama materi yang ingin dicari. Selanjutnya, cara penggunaan untuk menambahkan mata kuliah beserta materi. Mendaftar ke dalam aplikasi, login ke dalam aplikasi, menambahkan mata kuliah beserta materi ke dalam aplikasi, menunggu mata kuliah dan materi yang ditambahkan disetujui, dan yang terakhir, jika mata kuliah dan materi disetujui, maka menambahkan mata kuliah beserta materi telah berhasil. Pembuatan prototipe aplikasi ini akan menggunakan website Scontrax 3. Pengembangan aplikasi ini terinspirasi dari website Siakat. Berikut merupakan contoh tampilan website Siakat yang dimana sebagai inspirasi dalam pengembangan aplikasi ini. Dan contoh desain sementara pada halaman pilih mata kuliah dan halaman materi dari aplikasi yang akan kami kembangkan. Sekian mengenai pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.